Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30 dalam tema Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah kekuatan kami. Kami sungguh percaya dengan firman-Mu. Kami senantiasa dikuatkan. Bahkan kami senantiasa mendapat inspirasi yang baik untuk melakukan hal-hal yang benar. Dengan firman-Mu sebagai kekuatan spiritual bagi kami, yang akan terus menuntun, mengarahkan kami, tapi juga meneguhkan iman kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah perenungan firman saat ini, hamba-Mu yang memberitakan, Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Kami sedia untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30 dalam perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga
dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alam semesta dan segala apa yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia, adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Bahkan dalam kitab Kejadian dituliskan bagaimana Tuhan Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menjadikan dunia ini termasuk kita manusia, dan secara teratur, terstruktur, sangat baik Tuhan Allah menjadikan segala yang kita nikmati, yang kita rasakan di dunia ini. Karena itu saudara, kita semua ciptaan Tuhan ada dalam kendali Sang Khalik, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Allah punya otoritas dalam hidup kita. Tuhan punya kedaulatan dari semua apa yang Ia jadikan. Dia adalah sutradara yang mengatur perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga bumi berputar pada porosnya, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada hujan, ada kemarau. Itu semua ada dalam kendali dari Tuhan Allah. Karena itu kita yakin saudara, apa yang kita alami, itu semua seizin Tuhan kita rasakan dan kita nikmati. Karena itu jujur kita mengatakan bahwa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tidak selamanya kita merasakan hal-hal yang mengenakkan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita tersenyum, membuat tertawa. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan terwujud, tercapai, sehingga kita mengekspresikan itu dengan kegirangan, dengan sukacita. Namun saudara disadari bahwa terkadang kita mengalami hal-hal yang sulit. Kita kecewa, bahkan terkadang kita menangis karena apa yang kita perjuangkan, harapkan tidak menjadi kenyataan. Bahkan saudara, kadangkala kita merasa terpuruk, merasa rapuh, merasa lemah karena kita tidak menikmati apa yang menjadi harapan-harapan kita. Karena itu saudara, dari suka duka, dari pahit manis kehidupan yang kita alami, kita mau katakan semua ada dalam skenario Tuhan Allah. Dan jujur kita mengatakan bahwa banyak orang suka menikmati hal-hal yang enak, hal-hal yang membuat tertawa, bersuka cita, tidak mau ada dalam pergumulan, tidak mau ada dalam problem hidup. Tapi saudara, itulah kehidupan kita, adalah sebuah siklus. Sehingga ada yang membahasakan hidup ini bagaikan roller coaster. Kadang berteriak menyatakan kegembiraan, tapi berteriak juga menyatakan ketakutan, kecemasan. Kadang tertawa terbahak-bahak, tapi kadang menangis begitu sedihnya. Menandakan bahwa kita manusia ini begitu rapuh. Mengapa penderitaan, mengapa pergumulan itu ada? Supaya menyadarkan kita betapa lemah, betapa terbatasnya kita, betapa rapuhnya kita. Kita bukanlah ciptaan dunia, tapi kita adalah ciptaan Sang Khalik, yaitu Tuhan. Sehingga kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi kuat karena Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang kita alami, termasuk penderitaan, kita syukuri. Karena sebagaimana tema perenungan kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dari semua apa yang kita alami. Nah saudara-saudara, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana kalau kita melihat bahwa surat Paulus ini memberikan penguatan kepada jemaat. Bahkan dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 maksudnya dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya.
Nah saudara, Paulus mau katakan, Injil adalah kekuatan bagi setiap orang percaya. Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Subjek Injil adalah Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang percaya menjadi kuat karena Injil, menjadi kuat karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus mau katakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Manusia hidup bukan hidup karena kemauannya sendiri, tapi karena anugerah Tuhan. Bahkan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang telah dikerjakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Karena itu saudara, Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Roma, termasuk penderitaan yang mereka sementara hadapi, itu semua adalah rancangan Tuhan, adalah rencana Tuhan supaya membuat mereka kuat dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dari apa yang mereka alami. Karena itu di ayatnya yang ke-18, Paulus katakan bahwa dia sangat yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Sekalipun penderitaan itu oleh Paulus katakan bahwa sama seperti orang yang sakit bersalin. Sakit bersalin, orang yang melahirkan. Nah 9 bulan seorang wanita, seorang perempuan merasakan bagaimana suka duka menjadi ibu. Terkadang sakit saudara. Ada rasa mual dan seterusnya. Apalagi ketika tiba saatnya akan melahirkan bersalin. Sangat sakit. Tetapi ketika bayi lahir, bayi sehat, hidup, maka sukacita itu sangat besar. Tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami saat melahirkan. Nah itu adalah gambaran bagaimana maksud Tuhan dari setiap penderitaan, dari setiap problem hidup yang dialami. Bahwa Tuhan ada. Tuhan berproses di dalamnya supaya manusia menjadi kuat. Nah karena itu saudara, Paulus katakan bahwa harus ada pengharapan. Pengharapan itu kan saudara bukan terjadi sekarang ini. Sebab kalau dikatakan pengharapan itu sudah ada saat ini, itu bukan pengharapan. Pengharapan itu nanti akan datang. Nah orang beriman punya pengharapan. Pengharapan dalam keyakinan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itulah rancangan Tuhan. Sekali lagi bahwa tidak selamanya hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan itu kita alami. Tapi kadang oleh Daud katakan, kita ada di lembah kekelaman, kita ada di lembah air mata, kita ada di lembah kesedihan, kita ada di lembah kesuraman, kita ada di lembah kegalauan. Dengan problem-problem hidup yang terjadi dalam hidup kita. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan memproses kita supaya kita mengalami bagaimana kebesaran kuasa Tuhan, bagaimana kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, asalkan kita setia, asalkan kita taat, dan kita berpegang teguh pada keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara, di sini dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Saudara-saudara, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam keterpurukan, dalam pergumulan, maka Roh Kudus bekerja. Datang kepada Tuhan, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan Allah. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Itu menjadi pengalaman iman kita, tapi juga menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan mau dikatakan, pergumulan-pergumulan yang kita alami,
itu adalah terapi iman bagi kita. Adalah terapi iman supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih sabar, supaya kita lebih mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan juga dalam firman bahwa pencobaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami termasuk di dalamnya tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu seberapa mampu kita hadapi pergumulan ini. Tuhan tahu seberapa kuat kita menghadapi. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup ini semua diizinkan Tuhan. Sebab kadangkala saudara, kalau orang hidup ini terlalu senang, segala sesuatu ada, kita lupa berdoa. Kita seringkali mengesampingkan kuasa Tuhan. Seringkali kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa cukup, bahkan bangga dengan segala apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kita mengesampingkan Tuhan. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kita menomorduakan Tuhan. Akhirnya kita gagal. Nah saudara yang kekasih, karena itu silih berganti, sama seperti lagu musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Segala musim ada kita alami. Kita di Asia ini, di Indonesia secara khusus hanya 2 musim. Ketika di benua lain, di Amerika ada 4 musim, orang cuma 2 musim, panas, dingin, kemarau, dan hujan. Tapi di setiap musim kehidupan kita, Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Sehingga kita percaya ketika apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi effort kita, upaya kita, kerja keras kita terwujud, maka jangan lupa Tuhan. Tetapi ketika juga kita jatuh, ketika kita bangkrut, ketika kita patah hati, ketika kita ada dalam kesedihan, ingat Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Berbagai masalah kita hadapi. Bahkan di zaman sekarang ini semakin kompleks saudara. Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Entah itu persoalan ekonomi, masalah cuan, masalah uang saudara. Walaupun tujuan hidup bukan uang, tapi kalau tidak punya uang saudara itu sangat susah. Karena itu orang bekerja mendapatkan upah. Tapi ingat, uang juga bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Karena itu nomor satukan Tuhan. Nah karena itu saudara harus kerja supaya bisa survive, bertahan hidup. Masalah ekonomi itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan ada orang yang harus berpisah suami istri karena masalah ekonomi. Ada banyak orang juga yang mengalami hidup yang jauh dari Tuhan karena masalah ekonomi, melacurkan diri dan seterusnya. Pergumulan rumah tangga, masalah will pill saudara, idaman lain. Juga masalah anak-anak dan masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, begitu kompleks saudara. Tapi mari dari setiap masalah seperti yang saya katakan tadi, masalah, problem, pergumulan, itu adalah terapi iman. Supaya kita dapat mengalami Tuhan. Kita mengerti maksud Tuhan. Bahwa betapa terbatas kita, betapa lemah dan rapuh kita. Sehingga kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin saudara, Allah bekerja dan berproses di dalamnya akan mendatangkan kebaikan dari semua apa yang kita alami saudara. Sebab kita percaya Roh Kudus diam dalam diri kita. Kita meyakini ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang menjadikan segala-galanya. Anak di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan di dalam Roh Kudus, Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, bahwa Allah hadir bersama dengan kita di segala tempat, di segala zaman, bagi semua orang. Kehadiran Allah lewat Roh Kudus adalah omnipresent, ada di mana-mana. Karena itu kita percaya saudara, di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan, semua tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan melihat kita,
Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu problem hidup kita. Maka tetap kuat, tetap tenang, tetap sabar, meyakini bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Sehingga dari pengalaman-pengalaman hidup yang memproses kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin akrab dengan Tuhan. Kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sebab sulit saudara, ketika kita ada dalam masalah, kong torang bajau dari Tuhan, lebih mau jatuh torang pe kehidupan. Lebih pergumulan kita bagaikan benang yang sulit untuk diurai, semakin sulit dan semakin rumit. Kalau torang bajau dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Sebab ingat saudara, bangunan itu akan semakin kokoh ketika dia ditanam lebih ke bawah, fondasinya, dasarnya. Semakin berharga, semakin mahal, semakin kuat bangunan itu. Maka itulah juga kehidupan kita. Semakin banyak persoalan hidup, semakin kita mengalami mujizat Tuhan. Semakin kita merasakan kebaikan Tuhan, kita berproses bersama dengan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dengan semua gumul hidup yang kita alami. Karena itu dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita, yang menginspirasi kita, yang menggerakkan kita, semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan akan teralami dan semua akan dirasakan bahwa kita ini dalam kendali Tuhan. Kita ini ada dalam kuasa Tuhan, Tuhan yang menggerakkan kita. Bagaikan saudara, remote hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali remote hidup kita. Panjang singkat hidup kita, senang susah yang kita alami, semua diatur oleh Tuhan. Tapi nikmati semuanya, jalani semuanya, dan tetap bersyukur. Tetap ingat bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap mengasihi kami. Dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu hamba-Mu berdoa bagi mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Ada yang bergumul karena ekonomi, karena masalah rumah tangga suami istri, masalah anak-anak. Ada yang bergumul karena masalah pekerjaan. Ada yang bergumul karena masalah pelayanan. Ada yang bergumul karena sakit. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menjumpai mereka, menggerakkan hati mereka, berdoa, angkat tangan dan percaya bahwa mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka, meyakini bahwa Allah berproses dan akan mendatangkan kebaikan dari apa yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah mereka yang sementara nonton video ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.